lagi banget parah banget tuh 2 minggu terakhir ini, jadi di lantai kalau tiap nyapu kok ada rambut terus, padahal Pasti sebelumnya sih enggak, cuman tiap nyisir aja. Jadi paling gampang kita menarik rambut kita seperti itu tadi Dokter Tika ya, sama Nadila. Misalnya ternyata ada helai rambut lebih dari 6, itu sudah bisa dikatakan tidak normal. Ada faktor genetik, faktor stres juga, mungkin ada faktor dari penyakit lain. Hai Real Food Fam, selamat datang kembali di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. And back with me your host Dr. Tikasha. Anyway, gimana nih kabarnya Real Food Fam? Aku selalu doain semoga Real Food Fam selalu berada dalam keadaan sehat, aman, bahagia, dan pastinya bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Amin. Untuk episode kali ini, kita akan membahas satu permasalahan yaitu seputar rambut rontok. Kayaknya aku yakin sih hampir semua Real Food Fam pernah ngalamin yang namanya rambut rontok. Tapi tahu nggak nih mana yang termasuk rambut rontok yang normal, mana juga rambut rontok yang bisa mengarah ke suatu penyakit. That's why hari ini kita kedatangan 2 orang narasumber. Yang pertama adalah seorang dokter spesialis kulit kelamin, dan yang kedua adalah seorang mom influencer yang pernah mengalami permasalahan rambut rontok. Jadi tanpa berlama-lama kita undang narasumber pertama kita yaitu Dr. Armansyah Dara Syarudin SPKK MKes. Tepuk tangan dulu. Halo, selamat pagi dokter. Halo Dokter Tika. Apa kabar Dokter Dara? Alhamdulillah baik. Aku panggilnya Dokter Dara ya? Boleh. Oke, Dokter Dara boleh nggak nih disapa dulu para Real Food Fam? Boleh juga perkenalan singkat tentang Dokter Dara, kesibukannya apa aja sih sekarang? Silahkan. Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Armansyah Dara. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Saat ini saya praktek di Rumah Sakit Mayapada dan juga di klinik pribadi saya. Makasih. Oke, dokter terima kasih loh di sela-sela kesibukannya tetap nyempetin datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol dan memberikan informasi tambahan kepada Real Food Fam. Oke Dokter Dara, sebelum kita ngobrol panjang, aku pengen nanya dulu, Dokter Dara udah pernah belum cobain produknya Fit with Real Food? Sejujurnya iya, sudah pernah. Yang mana? Atau ingat yang warna apa mungkin? Saya ingatnya yang warna pink ya. Ada yang warna pink sama yang warna hijau. Muda? Oke. Pink yang agak muda ya. Oke, yang ini? Iya berarti yang ini. Oke, jadi ini adalah Hair Power, salah satu produk baru dari Fit with Real Food, di mana isinya adalah Birdnest Concentrate ditambah aloe vera. Jadi ini bagus banget untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan rambut. Boleh kita coba lagi dok bareng-bareng? Mungkin dokter boleh ambil satu. Oke. Nah, selalu ada suara pop, artinya sudah disegel dengan baik dan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini gak harus saya habisin semua ya? Gak usah dok, kembung dok kata kita. Oke, gimana dok? Rasanya manisnya pas? Manisnya buat saya pas. Oke, rasanya enak ya? Rasanya enak. Ada kayak rasa buahnya ya? Iya, rasa anggur atau cherry. Nah itu mungkin memang sebenarnya dari si aloe veranya itu, tapi memberikan tambahan rasa yang unik juga di Hair Power program ini. Jadi untuk Real Food Fam, kalau yang pengen nih nyobain produknya atau program Hair Power dari Fit with Real Food bisa banget karena memang kandungannya bagus, ada Birdnest Concentrate dan juga ada aloe veranya. Oke dokter, kita lanjut ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya mungkin masih ada yang belum tahu nih, kalau memang permasalahan rambut apakah memang masuknya itu ke dokter spesialis kulit dan kelamin? Ya, jadi kebanyakan masalah pada rambut itu kan biasanya ada masalah pada folikel rambut di kulit. Nah, tentu ini menjadi bagian dari ilmu kesehatan kulit. Jadi memang akhirnya banyak orang yang masih akan bertanya-tanya apakah ini di bidang yang mana mereka harus berobat, tapi sebenarnya dia harusnya masuk di subbagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Oke, jadi pas banget kita mengundang Dokter Dara hari ini karena udah banyak pertanyaan yang masuk juga dok. Kemarin kita sempat buka question box di Instagram dan udah banyak yang nanya, mungkin banyak yang merasakan kegalauan tentang permasalahan rambutnya. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Tapi sebelum kita pengen main, ini ada satu permainan yaitu mitos atau fakta. Nanti aku akan bacakan beberapa statement. Nanti Dokter Dara jawab apakah fakta atau mitos? Dokter Dara tinggal jawab mitos atau fakta. Oke, mungkin dokter sebelumnya bisa diambil di bagian ada kipas berisi tulisan mitos atau fakta. Tinggal tunjukkan ke kamera itu mitos atau fakta. Oke dok, untuk statement pertama, benarkah rajin potong rambut bikin rambut cepat panjang? Mitos atau fakta?
Itu mitos. Mitos, oke, boleh dijelaskan dok kenapa? Jadi begini, pada dasarnya setiap hari rambut dan kulit kita itu selalu tumbuh. Jadi makanya ada beberapa kali saya selalu menjelaskan ke pasien-pasien saya bahwa kulit dan rambut itu tidak akan, ada kadang-kadang orang suka bilang kulit makin menipis ya dok. Sebenarnya itu adalah suatu persepsi yang salah. Karena kulit dan rambut kita selama kita masih tubuh kita metabolisme masih lancar, akan selalu tumbuh rambut-rambut yang baru dan kulit-kulit yang baru seperti itu. Oke, jadi tidak ada hubungannya kita sering-sering potong rambut bikin rambut cepat panjang. Mungkin kalau saya bisa hubungkan sebenarnya mungkin kalau misalnya dengan memotong rambut, mungkin misalnya ada memang dari bagian rambut yang tidak sehat, akhirnya jadinya terbuang dan tumbuh rambut baru yang lebih sehat. Itu yang akhirnya orang-orang mempunyai kesan seperti oke, kalau potong rambut itu rambut jadi lebih cepat panjang ya dok, tapi sebenarnya itu adalah mitos. Oke, gitu. baik ya, sudah jelas untuk Real Food Fam. Untuk statement kedua, cabut uban jadi lebih banyak menumbuhkan uban baru. Mitos atau fakta? Ini juga mitos. Mitos, oke, boleh dijelaskan karena sedikit dok? sebenarnya jika ada satu uban atau ada uban pada manusia, itu berarti sudah ada terjadinya kerusakan pada sel melanosit. Di mana sel melanosit itu bisa menjadi lebih gelap atau menjadi lebih putih. Nah, jadi kalau misalnya uban itu sudah ada, berarti memang sel melanosit sudah rusak. Jadinya kalau misalnya dicabut, tentu yang tumbuh akan lagi tetap yang warnanya akan seperti uban yang pertama, maksudnya warnanya akhirnya memang tetap putih. Jadi itu yang makanya kadang-kadang akhirnya orang berpikir, oh dok, setelah saya cabut uban saya kok rambut putih yang tumbuh makin banyak. Sebenarnya bukan makin banyak, tapi memang rambut yang sebelumnya juga yang akan tumbuh juga akan berwarna putih seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Kadang takut cabut uban, takut makin banyak, tidak seperti itu ya dok. Betul. Oke, selanjutnya ngecat rambut bisa bikin kanker. Mitos atau fakta? Ini juga mitos menurut saya, karena saya dari kemarin-kemarin juga memang ada pasien saya yang datang ke rumah sakit kebetulan. Jadi cat rambut ini kan sangat banyak ya, maksudnya ingredient dari cat rambut ini. Ya mungkin bisa saja ada terjadi misalnya suatu yang paling sering terjadi namanya dermatitis kontak alergi, di mana akhirnya ada yang misalnya kulit kepalanya melepuh atau akhirnya terjadi reaksi alergi di badannya. Tapi untuk sejauh ini saya sendiri pribadi, saya belum pernah baca ada satu bahan cat rambut yang bisa menyebabkan kanker. Kecuali memang sudah ada memang faktor pencetus lain ke arah kanker tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya masih aman dan dipastikan juga tempat ngecatnya, proses apa segala macam dan itu juga ingredient aman. yang dipakai itu apa, seperti itu. Oke, selanjutnya kebotakan hanya terjadi pada pria, mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Karena kebotakan juga bisa terjadi pada wanita, seperti itu. Jadi tidak terkait dengan jenis kelamin ya dok? Ya, cuman memang lebih banyak. Biasanya akhirnya lebih sering. Bukan, mungkin kita secara visual mungkin kita bisa lebih cepat akhirnya notice bahwa pada pria ini lebih cepat ya terjadi kebotakan karena ya memang daripada dari ini rambutnya, dari jumlah banyak rambutnya dan sebagainya. Misalnya wanita juga memakai hijab kan kita susah menilainya seperti itu. Oke, jadi tetap bisa terjadi pada wanita, mitos ya. Oke, untuk statement selanjutnya, stres bisa membuat rambut rontok. Mitos ini atau fakta? Fakta. Oke, boleh dijelaskan sedikit Jadi dok? memang ada beberapa kelainan-kelainan termasuk salah satunya akhirnya rontoknya rambut itu disebabkan karena faktor stresor seperti itu. Berhubungan sekali juga ya dok ya. Oke, statement selanjutnya, sering disisir dapat membuat rambut semakin sehat. Mitos ini atau fakta? Fakta. Kenapa? Karena dengan kita mensisir rambut adanya akhirnya aliran darah di kulit kepala kita ini akhirnya sirkulasinya menjadi lebih baik. Lancar, sehingga akhirnya proses untuk nutrisi ke rambut dan kulit kepala itu menjadi lebih sehat. Oke, jadi sering-sering nyisir ya Real Food Fam mulai dari sekarang. Oke, selanjutnya sering melakukan treatment seperti krim bat dapat memperkuat akar rambut. Mitos atau fakta? Ini adalah fakta karena dengan orang kerimbat itu sebenarnya kan kita memberikan suplemen, vitamin ke rambut dan ini yang bisa memperkuat akhirnya akar-akar rambut dari orang yang sering melakukan treatment seperti ini. Oke, ini kesukaan saya juga dok, jadi nggak apa-apa ya untuk suamiku. Oke, lanjut. Keramas harus setiap hari, mitos atau fakta?
Eh, ini kalau kita mungkin tinggal di negara Indonesia, di mana Indonesia ini negara yang tropis, iklimnya tropis dan udara ini kebanyakan humid. Mungkin saya menganjurkan boleh setiap hari, selama akhirnya memang untuk menjaga kulit kepala kita agar tidak terlalu lembab atau tidak terlalu berminyak, Dokter Tika. Oke, jadi sebenarnya disesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan juga ya, Ya, Dok ya. betul. Mungkin di Indonesia ini bisa dikatakan fakta, boleh Ya, keramas betul. setiap hari. Oke, statement selanjutnya, ketombean itu adalah faktor genetik. Ini adalah mitos karena faktor ketombe ini adalah kelainan yang bisa terjadi pada siapapun. Tanpa harus melihat bahwa keturunannya karena memang orang tuanya mereka ketombean terus anaknya akan ketombean, seperti itu tidak selalu. Jadi tidak selalu berrelasi dengan faktor Ya, genetik betul. ya. Oke, selanjutnya nih Dok, makin bertambah usia hairline akan semakin mundur. Mitos atau fakta? Ini fakta. Oke, ini ini fakta sangat ya? jelas ya. Ini yang dibilang namanya hair shading. Ya, oke. Jadi memang semakin bertambah usia bisa terlihat hairline-nya semakin mundur. Mungkin Ya. orang-orang melihat apakah sudah terjadi kebotakan atau enggak. Itu nanti kita bahas lebih Ya, lanjut ya, Dok ya. boleh. Oke, statement selanjutnya, Dok. Jenis sisir berpengaruh dalam pertumbuhan rambut sehat. Mitos atau fakta? Saya bisa bilang ini fakta. Oke. Yang tadi saya jelaskan, Dokter Tika, misalnya dengan kita mensisir rambut yang tentu dengan mungkin bentuk sisirnya yang memang juga aman ya, yang Betul. tidak melukai kulit kepala, Betul. harusnya bisa menjadi satu keadaan di mana akhirnya membuat sirkulasi dari pembuluh darah dan lain-lain di kulit kepala kita menjadi lebih Jadi sehat. lebih lancar, jadi nutrisi ke rambutnya juga lebih Ya, bagus. betul. Oke, untuk mitos faktanya sudah selesai. Oke. Kayaknya sebenarnya masih banyak, tapi durasinya takut nggak cukup. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja, Ya. Dok ya. Kita kali ini membahas tentang yang namanya rambut rontok. Ya. Sebenarnya secara definisi sendiri sih, Dok, rambut rontok itu apa sih, Dok, yang dikatakan rambut rontok? Oke, jadi rambut rontok itu adalah keadaan di mana akhirnya rambut yang terlepas dari kulit kepala kita dengan jumlah rambut yang tumbuh atau anak rambut yang baru itu akhirnya tidak mungkin setara atau bahkan jumlah rontoknya ini lebih banyak. Kenapa? Karena akibat dari folikel rambut, dari akar rambut yang tidak kuat. Oke. Jadi akhirnya kita bisa mengatakan akhirnya lama-lama baik laki-laki atau wanita kita bisa melihat bahwa akhirnya jumlah kerontokan atau hair shading di kepalanya akhirnya lebih banyak dibandingkan jumlah rambut yang tumbuh. Seperti Oke, itu. itu secara singkatnya. Kalau Ya. untuk kondisi-kondisi atau faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan rambut rontok itu sendiri, Dok? Oh, sangat banyak. Jadi pertama misalnya pada pria memang ada juga faktor genetika, Dokter Tika. Misalnya orang tuanya, bapaknya misalnya rambutnya memang rontok, botak. Biasanya anaknya salah satu mungkin bisa jadi yang misalnya mengikuti gen bapaknya lebih banyak, akhirnya akan mengikuti akhirnya rambutnya juga bisa rontok. Oke. Itu satu. Yang kedua tadi faktor stres. Yes. Ya, faktor stres itu bisa menyebabkan akhirnya rambut rontok. Yang ketiga, misalnya ada penyakit-penyakit yang menyebabkan akhirnya imunosupresan. Jadi daya tahan tubuhnya turun, misalnya seperti kanker. Ya. Itu biasanya akhirnya juga orang botak atau memang ada penyakit-penyakit lain misalnya seperti lupus atau misalnya psoriasis. Dan kehamilan juga bisa membuat rambut rontok. Kenapa? Karena terjadinya gangguan metabolisme dari tubuh si ibu hamil, sehingga banyak hormon-hormon yang secara tidak teratur akhirnya membuat rambut ini menjadi rontok. Oke. Seperti oke. itu. Jadi cukup banyak Sangat faktor-faktornya. banyak, sangat Seperti banyak. di antara tadi seperti Dokter Dara bilang ada faktor genetik, faktor Ya. stres juga, mungkin ada faktor dari penyakit lain Betul. dan kondisi-kondisi tertentu seperti kehamilan yang mempengaruhi Ya. hormon di dalam tubuh kita sehingga Ya. menyebabkan rambut menjadi rontok. Oke, tapi sebenarnya kalau rambut rontok ini apakah memang semuanya mengarah kepada suatu kondisi kelainan? Maksudnya memang ada kelainan di dalam tubuhnya atau bisa juga rambut rontok ini terjadi secara normal? Rambut rontok bisa terjadi memang karena adanya kelainan atau dari faktor eksternal, Dokter Oke. Tika. Misalnya orang yang mudanya ini mereka suka mewarnai rambut dengan pewarna-pewarna rambut yang mungkin kita maksudnya bisa bilang bahwa tidak terlalu jelas apakah ini memang untuk kesehatan rambut atau kulit kepala dia aman atau tidak. Yang kedua misalnya orang yang memang pola hidupnya misalnya mereka sering memakai hair dryer karena memanaskan akhirnya kulit kepalanya akhirnya memang merusak akar rambut yang baru akhirnya bisa menyebabkan rontok. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah
penyebab dari kerontokan rambut, ada yang memang disebabkan dari dalam diri manusia, ada yang eksternalnya, yang dari luar, seperti pola hidup dan sebagainya. Seperti tadi ya yang dokter sampaikan. Nah, kalau saya pernah tahu juga dok, kan memang ada fase pertumbuhan rambut ya dok, di mana ada di fase tertentu memang rambut itu terlepas dengan sendirinya ya. Betul. Berarti memang ada yang bisa kita katakan normal gitu dok. Apakah ada jumlah tertentu kah yang misalnya hanya beberapa helai itu masih kita anggap normal, atau ada patokan tertentu setelah beberapa helai lagi itu sudah dikatakan rambut yang rontok tidak normal gitu? Ya, oke. Kalau dokter Tika ngomong seperti itu, saya seingat saya di buku textbook dokter kulit seluruh dunia, antara 50 sampai 100 helai itu rambut bisa rontok setiap harinya. Jadi di angka segitu sebenarnya masih normal aja dok normal, ya? Karena rambut yang tumbuh pun juga akan tetap banyak. Tapi paling gampang kalau kita misalnya mau melakukan tes untuk menghilang rambut, kita mencoba menarik rambut kita dari akar sampai ke ujung rambut, dokter Tika. Dan kita akhirnya lihat, kalau misalnya yang terlepas lebih dari 6 helai, itu berarti ada satu keadaan di mana kita sudah mulai harus menjaga nih, kita harus mencari treatment. Itu udah warning gitu ya? Ya, itu udah warning kalau dia sudah lebih dari 6 helai. Tapi kalau misalnya ya ternyata tidak ada atau masih di bawah 6 helai, ya kita mungkin bisa melakukan perawatan-perawatan yang normal yang ibaratnya memberikan yang kayak tadi dokter Tika mungkin suka melakukan krimbat dan sebagainya. Iya, karena banyak kan nih mungkin beberapa wanita juga udah keburu khawatir dulu nih dok, karena aduh ini rambutku rontok ya segini. Kayak sebenarnya itu adalah suatu proses yang bisa alami terjadi juga ya dok ya. Tapi yang harus bisa menjadi warning atau alert kita ketika memang jumlahnya itu begitu banyak. Misalnya ketika kita menyisir dengan tangan itu sudah banyak tercabut, atau misalnya ketika kita bangun tidur di bantal sudah ada rontok dengan sendirinya, itu bisa menjadi warning untuk kita. Oke, dok, kita mau lanjutin ngobrol, tapi aku pengen undang satu orang narasumber lagi. Ini seorang mom influencer, tapi dia juga pernah share kalau dia dulu pernah mengalami suatu kondisi kerontokan rambut. Kita panggil aja ya dok ya. Ini untuk Nadila Fitria. Halo, tepuk tangan. Hai, apa kabar? Dokter Tika, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat? Baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Thank you loh udah nyempetin datang ke sini. Sama-sama. Boleh nggak disapa dulu Real Food Fam dan juga perkenalan singkat? Halo, aku Nadila Fitria, biasa dikenal di medsos tuh Bebe Nadila. Nggak baru sih, sudah terakhir 9 bulan yang lalu lah melahirkan. Jadi untuk permasalahan kulit rambut rontok itu ngalamin banget. Enaknya aku panggilnya siapa nih kalau di sini? Nadila boleh. Nadila aja ya. Oke, Nat, boleh nggak nih kita sekarang lagi ngobrolin tentang rambut rontok, dan aku juga pernah dengar Nadila itu sempat mengalami satu fase kerontokan rambut yang lumayan parah juga. Boleh nggak diceritain waktu itu kapan sih terjadinya dan bagaimana prosesnya? Sekarang banget malah masih lagi merasakan, lagi mengalami. Pas banget bisa langsung konsul ke dokter darah. Jadi saya anehnya gini, 2 kali hamil dok. Setiap hamil nggak ada rontok sama sekali belas. Apakah itu karena mengkonsumsi asam folat atau vitamin hamil mungkin ya, atau tapi saya aneh banget karena biasanya tuh selalu rontok, setiap nyisir pasti ada beberapa helai yang rontok. Ketika hamil nggak ada sama sekali, di kasur nggak ada, di lantai nggak ada, seneng banget. Apakah saya harus hamil terus? Nah, tapi mulai mengalami kerontokan ini tuh kapan? Berarti mulai dari kapan? Setelah nifas, kan nyusunya postpartum, terus udah mulai kembali rontok tuh. Terus mungkin juga karena berganti beberapa sampo, karena pengen mau coba yang bisa bikin mendingan rambut rontoknya kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah belum nemu formula yang cocok buat rambut. Tapi untuk sekarang anak yang terakhir usia berapa? 9 bulan. 9 bulan. Ini berarti Nadila selama kurang lebih 9 bulan ini mengalami kerontokan. Yang dialami kerontokannya memang banyak atau setiap menyisir atau bagaimana? Banyak sih, lagi parah banget tuh 2 minggu terakhir ini. Jadi di lantai kalau tiap nyapu kok ada rambut terus, padahal sebelumnya sih enggak, cuman tiap nyisir aja sama buka ikatan rambut kan. Kalau pakai jilbab kan diikat, pas dibuka pasti ada yang nyangkut di karet rambut, itu pasti gitu. Terus tapi kalau sekarang ngerasa lebih banyak. Nah sekarang gitu kalau lebih banyak volumenya gitu, saya lagi ada salah konsumsi apa atau gimana sih dok? Dok, boleh ya kita bahas nih. Ini cukup menarik dok, karena kalau tadi dokter bilang beberapa kondisi yang menyebabkan rambut rontok, salah satunya adalah kehamilan, dan memang sering kali terjadi pada saat kehamilan itu wanita rambutnya makin rontok. Tapi kalau untuk Nadila pada saat kehamilan itu tidak nih, malah justru rambutnya ngerasa sehat. Tapi setelah itu, setelah melahirkan, pada saat menyusui sampai sekarang merasa rambutnya jadi jauh lebih rontok. Menurut dokter apa nih yang terjadi? Jadi begini, kalau yang juga saya tadi bahas bahwa memang proses kehamilan bisa menyebabkan rambut rontok, memang secara
evidence base-nya lebih banyak terjadi postpartumnya. Kenapa? Karena ada imbalance dari hormon juga pada saat itu, misalnya kembali normal. Meskipun ada juga terjadi imbalance dari metabolisme tubuh manusia, tapi harusnya dia ada titik tertentu dia akan berhenti, Nadila. Tapi kan pada kasusnya ini kan Nadila kebalikannya. Justru pada saat hamil dia aman, setelah itu akhirnya baru muncul kembali. Nah bisa saja karena pada saat waktu misalnya Nadila hamil ada hormon-hormon tertentu yang naik, yang maksudnya levelnya meningkat, akhirnya dia menekan terjadinya hair shedding, akhirnya terjadinya kerontokan itu dia menekan. Nah pada saat akhirnya hormonnya Nadila sudah kembali normal, akhirnya yang memang tadinya dia rontok akhirnya dia muncul kembali. Nah ditambah lagi misalnya kayak tadi memang banyak kasus kalau di saya lagi praktek, biasanya perempuan berhijab memang akan lebih banyak kasus mereka akhirnya rambutnya rontok tanpa mereka sadari. Kenapa? Karena kesehariannya pasti selalu memakai hijab tertutup. Sama setelah keramas sih dok, jadi masih basah-basah langsung diikat pakai jilbab. Nah tadi Nadila sebenarnya udah menjawab sendiri. Dengan diikat berarti kan akhirnya membuat rambut ini dalam keadaan tertarik sebenarnya. Dan yang ketiga dengan memakai hijab kan yang kayak tadi saya bilang, kita di udara tropis ini kan humid. Akhirnya kulit kepala jadi berminyak, akhirnya folikel rambut itu jadi tidak kuat, sehingga akhirnya itu yang membuat semua ibaratnya faktor-faktor yang membuat rambutnya Nadila lebih gampang lagi akhirnya menjadi rontok. Tentu akhirnya maksudnya Nadila harus mencari treatment-treatment yang sangat ibaratnya yang kayak tadi, misalnya kerimbat-kerimbat yang melakukan akhirnya dia memberikan vitamin ke kulit kepala, itu satu. Yang kedua, kalau memang Nadila misalnya ada acara, mungkin keramasnya 1-2 jam sebelumnya kering dulu ya, harus sebaiknya kering. Dan sebenarnya saya sangat selalu mengatakan ke semua pasien saya, hindari menggunakan hair dryer kecuali urgency. Jadi kalau kesehari-harian kan kita nggak ada yang kita perlu kejar sebenarnya. Kalau memang bilang, oh dok saya ada acara nih misalnya jam 1 siang, ya kalau gitu mandinya dari jam 10 aja. Jadi sebenarnya itu bisa kita atur. Jadi tanpa harus kita merugikan nanti akhirnya kok tiba-tiba rambut saya rontok, kok tiba-tiba seperti ini, karena akhirnya pola hidup yang tidak sehat itu inilah yang membuat akhirnya tanpa kita sadari membuat rambut kita rontok, Nadila. Ditambah mungkin Nadila sebaiknya juga mengkonsumsi suplemen-suplemen misalnya zat besi, waktu itu kan juga betul, pasti. Ya. Terus bisa juga dengan biotin, zinc dan seperti itu. Oke, tadi menarik sekali yang sudah dijelaskan oleh Dokter Dara bahwa kondisi kerontokan yang dialami Nadila bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya dok ya. Mungkin memang dari hormonal imbalance akibat proses dari yang hamil lalu ke arah menyusui, lalu juga memang kondisi faktor memakai hijab yang mungkin tadi Nadila sendiri juga menyampaikan pada saat setelah keramas belum kering banget langsung diikat kencang seperti itu sangat mempengaruhi terjadinya kerontokan pada rambut kita. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, mungkin banyak kan untuk yang memakai hijab tadi dikatakan akan lebih mudah mengalami kerontokan rambut. Bagaimana dengan ketombe dok? Apakah memang pada perempuan-perempuan berhijab gitu lebih mudah juga terjadi ketombe? Saya bisa bilang bahwa ini tidak selalu pasti, atau kalau misalnya kayak tadi itu adalah mitos. Karena sebenarnya ketombe itu adalah satu kelainan kulit manusia yang mungkin kalau dari nama penyakitnya itu dermatitis seboroik, di mana kulit kepala yang terkelupas. Biasanya ketombe ini juga muncul pada saat orang sedang stres. Jadi akhirnya kulit kepalanya terkelupas, akhirnya timbullah ini yang dibilang ketombe. Jadi sedangkan orang berhijab ini tidak selalu orang berhijab ini stres dong. Betul. Jadi ini satu hal yang menurut saya tidak terlalu korelasinya tidak terlalu ini ya berhubungan. Karena ibaratnya orang tidak berhijab pun kalau memang mereka ada kelainan dermatitis seboroik, pada saat mereka lagi stres pasti ketombenya akan kambuh. Karena ketombe itu adalah proses kulit manusia dari lapisan kulit yang paling luar, stratum corneum, yang terkelupas. Jadi tidak harus orang berhijab ini yang menyebabkan ketombe ini terjadi. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya inti dari semuanya adalah kita nggak boleh stres ya dok ya. Memang harus happy. Stres itu kayak masuk ke semua penyakit bisa muncul gitu ya. Aku juga jarang ketombean sih. Berarti stress free ibu ya? Stress free. Alhamdulillah. Oke benar banget. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Kita udah tahu tadi apa sih rambut rontok itu, apa sih ketombe itu, apa saja yang menyebabkannya. Nah sekarang bagaimana cara penanganannya ketika misalnya mungkin banyak real food fam di sini yang udah rontok juga
juga iya, ketombean juga iya, gimana dok? Oke, jadi pertama misalnya kalau kita mau kita mengatakan bagaimana sih cara kita merawat rambut kita agar kerontokannya ini agak berkurang. Kita harus melihat juga dulu pertama kali kita harus melakukan perawatan yang kita sendiri pribadi bisa melakukannya setiap hari. Oke. Mungkin kalau kerimbat itu mungkin dilakukannya, saya nggak tahu kalau misalnya perempuan biasanya bisa 2 minggu sekali, kalau saya seminggu sekali juga ya, suka. seminggu sekali kerimbat sebagainya. Tapi kan untuk beberapa orang misalnya yang waktunya padat, mungkin mereka tidak bisa. Jadi harus memilih perawatan-perawatan, misalnya mereka memakai shampoo-shampoo yang aman, yang memang akhirnya menjadi hair untuk penumbuh rambut, hair grow yang memang isinya multivitamin, entah yang mengandung aloe vera atau zat-zat yang maksudnya vitamin-vitamin yang membuat kulit kepala menjadi sehat. Yang kedua, kita memakai serum. Ini sangat penting, serum dan tonik itu sangat penting. Salah satunya aja, tapi maksudnya intinya saya ingin mengatakan bahwa jika kita bisa melakukannya itu setiap hari, itu akan lebih baik. Karena kenapa? Apalagi tentu buat perempuan-perempuan yang berhijab, mungkin tadi ada pertanyaan apakah kita harus melakukan keramas setiap hari, sebaiknya iya. Kenapa? Karena setelah kita pulang ke rumah, setelah seharian ini kan kulit kepala kita pasti berminyak. Betul. Jadi penting untuk kita merawat kulit kepala kita agar selalu sehat dengan ibaratnya mungkin di angka pH yang normal, kulit pH yang normal, tidak berlebihan overproduksi oil. Yang ketiga mungkin kita intake dari suplemen-suplemen yang memang dia mempunyai fungsi untuk memperkuat folikel rambut manusia, folikel rambut kita. Yang tadi saya bilang misalnya ada zinc, ada biotin yang kan yang sempat tren ini yang orang dikatakan minum biotin untuk kalau menumbuhkan jenggot nih buat laki-laki. Nah itu sebenarnya adalah obat untuk rambut awalnya. Jadi karena akhirnya mungkin dikombinasi dengan topical serum atau tonik untuk misalnya orang taruhnya di jenggot. Akhirnya daerah jenggot, akhirnya pada saat mereka intake vitamin ini, biotin ini, akhirnya di daerah yang mereka aplikasi dengan kombinasi dengan tonik dan serum ini akhirnya menjadi lebih muncul seperti itu. Jadi memang harus perawatannya lebih ekstra lagi, mulai dari pemilihan shampoo-nya, mungkin conditionernya, serum, tonik, ataupun juga suplemen-suplemen tambahan dari luar yang memang bisa mendukung pertumbuhan rambut itu juga bisa dikonsumsi. Kalau untuk dari yang tadi dokter sempat sampaikan ada faktor eksternalnya juga nih yang membuat kerontokan rambut, apa nih dok yang bisa kita lakukan? Misalnya kan kalau kata dokter salah satu contohnya jangan terlalu sering memakai hair dryer. Ada lagi nggak dok mungkin apa? Misalnya juga yang tadi Nadila bilang, misalnya ikat rambut atau perempuan kadang-kadang kalau mau ke pesta suka roll rambut nih. Kalau misalnya 1-2 kali mereka mau ada acara yang untuk perempuan yang tidak berhijab mereka roll rambut mungkin masih tidak apa-apa. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kayak kita adalah beberapa misalnya mungkin perempuan yang di rumah sebelum mereka keluar biar rambutnya mungkin akhirnya menjadi ikat atau apa ya biar menjadi ini mereka akhirnya kayak pakai roll atau apa catok misalnya mungkin termasuk catok catok itu pun juga merusak sebenarnya merusak rambut. Kenapa? Karena akhirnya panasnya itu membuat akhirnya ketebalan dari rambut itu pun juga akhirnya jadi berkurang seperti itu dan akhirnya akan misalnya dari ujungnya rusak pun karena tidak ada suplemen yang kuat bisa merusak sampai ke akarnya seperti itu. Jadi mungkin proses-proses ibaratnya pemanasan seperti hair dryer, pemakaian catok itu juga harus dikurangi ya dok ya. Atau mungkin ya memang kalau rambut dibiarkan lebih bagus mengering dengan alami atau misalnya hair dryer yang jangan yang panas gitu kan, ada juga hair dryer itu yang memang anginnya itu yang dingin gitu ya. Oke, kalau Nadila sendiri gimana? Selama ini mengatasi kerontokan rambutnya dengan apa yang dilakukan? Itu seperti yang dokter bilang, keramas setiap hari itu sangat membantu sih. Selain bikinnya segar, terus juga kita mau gak mau pasti nyisir dong. Karena biasanya kalau gak keramas itu jadi malas nyisir kan gitu. Nah karena rambut saya juga aslinya ikal dan dengan adanya rambut ikal disisir pasti makin rontok dong dok. Nah saya pilih sisir yang detangled, jadi yang lebih mudah untuk melembabkan ya, bukan melembabkan ya, lebih nggak kusut nggak lebih mudah kusut, lebih jadi yang rontoknya juga jadi lebih sedikit itu sih. Terus ya kalau di rumah berusaha untuk nggak ngikat sih, mungkin jepit gitu. Jadi kalau ganggu banget aku jepit, bukan diikat karet gitu. Jadi biar
Jadi sebenarnya sudah tepat juga ya dok ya yang dilakukan oleh Nadila. Keramas setiap hari, memilih sisir yang pas juga, sering-sering disisir untuk melancarkan peredaran darahnya untuk menutrisi rambut. Bagus banget Nadila, semoga semakin cepat teratasi untuk kerontokannya. Oke, dok sekarang kita mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah kemarin kita buat question box di Instagram, cukup banyak juga. Kita mau bacakan langsung untuk dokter ya. Oke, pertanyaan pertama, dok apakah rontok rambut itu dikarenakan nutrisi kurang atau dikarenakan stres? Mungkin tadi sedikit sudah dijawab tapi bisa dieksplor lagi dok. Oke, kalau saya bisa menjawab rambut rontok itu karena nutrisi kurang atau bisa disebabkan oleh kedua-duanya ya, kita bisa jawabnya seperti itu. Apalagi misalnya nutrisinya yang kurang baik, ditambah stres, pasti akan bisa menyebabkan masif, rontoknya yang masif. Seperti itu. Oke, jadi memang berpengaruh sekali stres dan juga nutrisinya ya dok ya. Seperti yang tadi dokter bilang, kita juga bisa menambahkan suplemen-suplemen yang bisa memperkuat rambut. Seperti contohnya ada program kita Hair Power ini dengan kandungan aloe vera yang memang dipercaya dan terbukti juga bisa membuat rambut jadi lebih sehat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau rambut botak pitak, licin dan gak ada pori-porinya pada perempuan masih bisa tumbuh gak ya? Pakai apa dok? Mungkin rambut pitak gitu kali ya dok ya? Oke, kalau yang ini saya akan jawab sebenarnya ini akan sangat susah. Kenapa? Karena kalau dia sudah pitak berarti folikel rambut di bawah kulitnya ini sebenarnya sudah rusak. Jadi pilihannya cuman ya mungkin di Indonesia masih agak sangat jarang ya hair implant. Tapi kalau memang dia cuma pitak dan misalnya dia masih bisa tertutupi oleh rambut yang lain ya anjuran saya ya lebih baik coba diberikan tonik-tonik yang misalnya untuk menumbuhkan rambut seperti yang banyak yang tren itu yang minoxidil. Untuk perempuan biasanya diberikan yang 2%, untuk laki-laki yang 5% seperti itu. Jadi memang kalau sudah ada pitak atau mengarah ke arah sana jangan dibiarkan, jangan dianggap cuek aja karena mungkin itu bisa mengarah ke suatu kondisi yang memang perlu penanganan khusus oleh dokter SPKK. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi luka di kulit kepala? Bukan luka hati dok, luka kulit kepala bagaimana? Oke, kalau luka di kulit kepala mungkin sebenarnya sama ya. Pada intinya pada luka pada kulit, sebenarnya luka itu setelah proses 21 hari kulit itu akan tertutup sempurna seharusnya. Mungkin kalau misalnya lukanya tidak terlalu banyak, mungkin kita bisa melakukan terapi-terapi seperti kita melakukan terapi pada luka pada kulit dengan misalnya kita kompres dengan larutan natrium klorida 0,9%. Kenapa? Atau paling gampang ya mungkin ya orang awam agak tahu misalnya kalau orang dulu luka dikasih air garam. Memang agak perih, tapi sebenarnya memang ada efek dari sama seperti natrium klorida, dia akan membuat akhirnya luka itu menjadi regenerasi sel kulitnya itu lebih cepat akhirnya terjadi. Seperti itu. Baik sekali ya tips dari dokter Dara. Selanjutnya, makanan atau nutrisi apa yang bisa membantu merangsang pertumbuhan rambut dan menguatkannya? Makanan atau nutrisi, mungkin tadi yang sempat dokter sampaikan juga ya beberapa kandungan yang bisa selain yang tadi saya sebutkan misalnya kandungan-kandungan seperti itu, atau mungkin ini bird nest sama aloe vera. Aloe veranya Jadi kan memang semakin kesini kita akan semakin mencari ibaratnya banyak inovasi-inovasi di mana akhirnya segala sesuatu yang sehat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu memberikan efek yang baik. Salah satunya misalnya aloe vera seharusnya dari dulu juga memang sudah terkenal untuk digunakan salah satu sebagai ingredient yang untuk menjaga kerontokan rambut ya. Waktu saya kecil saya ingat justru zaman-zaman dulu aloe vera belum terlalu banyak kayak gini. Lidah buaya dari lidah buayanya sendiri ke rambut seperti itu ya. Jadi mungkin Real Food Fam yang punya permasalahan seputar rambut bisa coba program Hair Power selama 12 hari diminum ketika perut masih kosong. Oke, selanjutnya kategori kerontokan rambut yang tidak normal itu seperti apa? Mungkin tadi sempat dokter sebutkan juga ya. Jadi paling gampang kita misalnya kita menarik rambut kita seperti itu tadi dokter Tika ya sama Nadila, misalnya ternyata ada helai rambut lebih dari 6 itu sudah bisa dikatakan tidak normal. Itu paling simpelnya ya. Aku ada foto kemarin aku udah dokumentasiin rambut rontok saya, coba dilihat dok mungkin. Tapi Nadila coba tes tarik tadi malam. Iya, kamu coba tes tarik begitu keluarnya banyak. Ini ya? Ini abis dari ikat rambut sih. Ini dok, mungkin kalau bisa dilihat. Ini ya. Mungkin ini sudah lebih dari 6 ya Bu ya. Kayaknya, tapi ini kan ada efek di mana Nadila sebelumnya pakai ikat rambut. Jadi memang dalam keadaan buka rambut, buka iketan, terus saya rapihin rambut, maksudnya ada nggak yang ngerontok ya? Gitu.
Ya, tapi maksudnya kan bisa saja dia sudah ibaratnya rontoknya pada saat karena rambutnya Nadila tertarik. Ya. Paling gampang Nadila ambil dari akarnya, Nadila tarik kayak begini ke atas, lihat apakah memang lebih dari 6 helai. Kalau memang dia lebih dari 6 helai, mungkin Nadila bisa ikut dokter Tika mulai sering kerimbat, misalnya seperti itu ya. Kita janjian ya Bun? Oke. Atau langsung kontrol ke dokter Dara ya. Oke. Nah Dok, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari para netizen budiman kita, para Real Food Fam. Sekarang kita ngelanjutin ngobrol-ngobrolnya. Nah pada saat kehamilan atau pada saat menyusui itu kan tadi kita sudah bahas juga memang terjadi hormonal imbalance yang bisa menyebabkan kerontokan rambut. Nah berarti kalau seperti itu apakah masih ada nih Dok harapan untuk rambutnya kembali lagi seperti semula, kerontokannya hilang atau bagaimana? Tentu. Jadi sebenarnya biasanya setelah 4 bulan Nadila itu akhirnya hormonnya orang yang menyusui ini sudah mulai beranjak ke arah normal meskipun mereka masih memberikan ASI ya. Nah di situ seharusnya jumlah kerontokan rambut juga semakin berkurang seharusnya. Tapi kalau misalnya memang dalam keadaannya dalam hal ini misalnya Nadila dulu justru kebalikannya sebelum hamil rontok, pada saat hamil bagus. Nah mungkin Nadila harus sebaiknya juga pertama mengecek hormonnya Nadila apakah ada sesuatu yang berlebihan misalnya hormon estrogennya atau androgennya yang menyebabkan akhirnya rambutnya Nadila menjadi rontok. Karena dari situ penting karena juga saya sebenarnya sangat menyarankan untuk menghindari minum obat-obat hormon. Kenapa? Karena jangan sampai akhirnya terjadi imbalance hormon yang akhirnya dampaknya nanti di kemudian hari beberapa tahun setelah itu. Jadi sebaiknya kalau memang kita tahu ya mungkin memang ada ibaratnya obat-obat yang misalnya untuk menekan hormonnya ke arah sehat tapi tidak dipergunakan maksudnya terus menerus. Berbeda dengan vitamin ya. Kalau suplemen dan vitamin boleh kita pergunakan secara terus menerus karena akhirnya dia fungsinya sebagai suplemen. Suplemen itu kalau misalnya kita tidak gunakan dia tidak akan membuat penyakit. Kalau kita gunakan justru jadi lebih sehat seperti itu. Oke, bagus sekali dari dokter penjelasannya sangat lengkap. Nah oke Dok, kita sudah ngobrol panjang banget nih, tapi mungkin karena durasi yang harus memisahkan kita, mungkin boleh dikasihkan closing statement kepada Real Food Fam. Mungkin tips singkat deh dari dokter Dara untuk mengatasi kerontokan rambut secara keseluruhan. Oke, pertama dari saya untuk kita menjaga kesehatan rambut kita, yang pertama kita harus menjaga pola hidup kita yang lebih sehat dengan istirahat yang teratur. Yang kedua mungkin ada hal-hal kecil yang kita mungkin sebagai orang awam kita tidak terlalu perhatikan, tapi yang kayak tadi Nadila bilang, misalnya kita sering ikat rambut terlalu lama atau kita menggunakan sisir yang mungkin terlalu kasar melukai kulit kepala. Atau misalnya kita untuk perempuan yang hijab mereka misalnya pulang ke rumah terlalu capek akhirnya lupa keramas, akhirnya besoknya juga karena ada acara atau karena di rumah mereka berpikir tidak keramas, itu sebaiknya harus kita bisa selalu disiplin ke diri kita sendiri. Oke, saya mau menjaga kesehatan kita, saya harus disiplin setiap harinya, saya harus merawatnya karena itu lebih baik dibandingkan yang kita melakukan perawatan one time treatment seperti misalnya kita kerimbat dan sebagainya. Dan yang kedua kita boleh mengkonsumsi vitamin-vitamin yang untuk menyehatkan kulit kepala kita dan rambut. Karena biasanya vitamin-vitamin suplemen yang untuk kulit dan rambut dan kuku itu berbarengan. Jadi misalnya kalau kita minum suplemen untuk rambut, biasanya kuku pun juga menjadi lebih bagus. Tumbuhnya seperti itu. Jadi bisa menjadi suplemen keseluruhan gitu ya untuk rambut, kulit, kuku jadi lebih bagus juga. Oke, baik, bagus banget dari dokter Dara tadi tipsnya, dan jangan lupa disiplinnya itu ya Dok ya. Komitmen dan disiplin penting banget untuk kita bisa mengatasi kerontokan rambut. Mungkin dari Nadila terakhir nih, tips apa juga nih yang bisa di-share ke Real Food Fam untuk bisa mengatasi kerontokan rambut ataupun permasalahan rambut? Oke, baik, tadi dengar dokter Dara, nambah satu lagi tips buat aku. Jadi kalau keramas lebih baik pulang dari kegiatan kayaknya deh. Misalnya pagi nggak sempat buru-buru mandi tanpa keramas, pulangnya baru keramas. Kalau misalnya sehari 2 kali keramas gimana Dok? Nambah lagi nih nggak apa-apa. Bisa saja, tapi juga jangan sampai akhirnya kalau kita menggunakan sampo yang akhirnya menyebabkan kulit kepalanya akhirnya menjadi terlalu dry, terlalu kering. Akhirnya nanti rambutnya nggak rontok tapi tiba-tiba jadi ketombean, jadi muncul masalah baru seperti itu. Terus jadi fleksibel, keramas bisa pas pulang aja. Terus mengurangi mengikat rambut
Terus sebelum pakai jilbab keringin dulu rambutnya. Ya, sebaiknya. Jadi bangunnya lebih pagi, keramasnya biar kering alami ya tanpa hair dryer. Terus juga pastinya minum suplemen sih, kalau menurut aku itu sangat penting karena ya semakin tambah umur kan yang diproduksi tubuh juga berkurang. Zat-zatnya sudah berkurang, jadi pasti butuh tambahan sih. Dan aku ngerasain banget karena semua vitamin yang aku minum saat hamil ternyata bikin aku nggak rontok. Jadi mungkin itu sangat membantu. Ketika sekarang rontok ini. Oke, tadi seru banget bincang-bincang kita bersama Dr. Dara dan juga Nadila. Terima kasih banyak Dr. Dara, terima kasih banyak Nadila untuk waktunya. Jangan bosan-bosan kita undang ke sini. Dan untuk Real Food Fam, terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @fitwithrealfoodid dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kita Real Food Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di Realcast berikutnya, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dokter.